Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bisa bertemu dengan kalian walaupun dari eh, jauh ya, dalam rangka pembelajaran jarak jauh juga. Eh, tapi saya harap ya kalian jaga kesehatan dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah. Lalu saya harap juga kalian sudah berdoa terlebih dahulu sebelum melanjutkan ke inti materi. Untuk hari ini ya, kita akan membahas tentang pola hubungan antar kelompok yang menjadi kelanjutan dari materi sebelumnya. Namun kali ini kita akan khusus membahas mengenai paternalisme, eh, integrasi ya, serta pluralisme. Oke. Kalau sudah siap, ya kita akan membahas secara bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk yang pertama kita akan membahas mengenai paternalisme. Apa itu paternalisme? Sebenarnya paternalisme ini berkaitan erat dengan yang namanya sejarah ya. Di dalam sejarah Indonesia maupun di luar negeri ya, yang namanya paternalisme ini berkaitan dengan bentuk dominasi kelompok ras pendatang atas kelompok ras pribumi. Nah, yang kita kaitkan dengan sejarah di Indonesia ya terjadi pada saat eh, kolonialisme atau penjajahan, di mana orang-orang Belanda secara superior ya eh, memimpin atau berkuasa di tanah Nusantara ya. Dan kita sebagai masyarakat pribumi menjadi bangsa yang paling rendah atau bawah ya. Oke, dalam kaitannya dengan paternalisme, ya pendatang ini dianggap lebih kuat dalam ketiga bidang yang ada di bawah ini. Dominasi secara politik, ya. Kalau kita kaitkan dengan politik zaman dulu ya, atau pada saat kolonialisme, yang memegang kekuasaan pada masa Hindia Belanda, ya Indonesia disebut sebagai Hindia Belanda ya zaman dulu ya, yang memegang kekuasaan sebagai pemerintahan ini dipegang oleh orang-orang Belanda. Mereka secara politik lebih menganggap kekuasaan ada di bangsa Eropa. Namun di luar negeri pun sama ya keadaannya. Ya di Amerika sana ya, orang-orang dari ras kulit putih ini kebanyakan mayoritasnya itu memegang pemerintahan dari mulai Presiden Amerika yang pertama ya sampai sekarang. Kita contohkan seperti yang ada di gambar berikut ya. Ada Presiden Donald Trump. Ini merupakan orang dari ras kulit putih. Begitupun juga kalau misalkan kalian ketahui tentang tokoh seperti George W. Bush ya. Terus ada juga Abraham Lincoln ya. Itu merupakan contoh dari bagaimana masyarakat kulit putih ini berkuasa penuh ya daripada orang-orang dari ras yang lainnya. Namun jangan lupa ada segelintir orang atau beberapa orang yang berhasil mematahkan superioritas orang-orang kulit putih yang bisa kita contohkan dengan tokoh Barack Obama. Barack Obama ini salah satu orang yang punya kesempatan untuk memimpin negara Amerika Serikat yang sama seperti kita ya, multikultural. Ya, oke. Tapi hanya satu aja, satu orang saja ya, itu Barack Obama. Terus yang kedua ada dominasi secara ekonomi. Kita bisa kaitkan lagi di konteks sejarah ya. Pada zaman dahulu, pada zaman kolonialisme, yang namanya memegang kekuasaan dalam perdagangan, ya, yang menguasai tanah, ya, tanah pertanian dan sebagainya. Ini kebanyakan orang-orang Belanda. Kita orang pribumi dan sebagainya ini ditempatkan pada bagian pekerja kasar atau kita sebut sebagai buruh, buruh pertanian ya dalam konteks ini. Jadi sama seperti politik zaman dulu yang namanya aspek perekonomian masih dipegang oleh orang-orang Belanda atau ras kulit putih. Dan yang terakhir kita kaitkan dengan dominasi secara pendidikan.
pengaruh ras ini masih kental ya pada zaman dulu. Yang namanya orang-orang di Afrika sana ya yang mengalami politik apartheid, orang-orang kulit putih diberi pelayanan pendidikan secara mewah ya, secara baik ya. Dibandingkan kalau misalkan kita sebut orang kulit hitam itu masih di nomor 2 kah. Begitu juga fasilitas publik dan lain sebagainya. Ini sama ya, nasibnya di Indonesia juga. Pada zaman dulu, hanya, orang-orang Belanda saja yang bisa mengenyam pendidikan sampai tingkat yang lebih tinggi. Orang-orang kita ya, khususnya orang pribumi hanya, eee, dapat mengenyam pendidikan itu, kalau misalkan punya akses ya ke pemerintah Belanda. Misalkan kalian, dilahirkan di, kalangan orang-orang ningrat ya, keturunan bangsawan, boleh bersekolah ya, setara dengan orang-orang kulit putih. Tapi pada umumnya orang-orang pribumi ini sangat kesulitan untuk mengakses pendidikan, apalagi orang-orang biasa ya. Oke, kita lanjut lagi ke slide berikutnya, yaitu lanjutan dari paternalisme, ini tapi dari aspek susunan. Susunan paternalisme menurut masyarakatnya dibagi menjadi 3, ya ada masyarakat metropolitan, kolonial, dan pribumi yang dijajah. Didasarkan pada tempatnya, masyarakat metropolitan ini didominasi oleh orang-orang kulit putih. Artinya orang-orang kulit putih, orang-orang pendatang yang lain, misalkan dari timur asing, orang Tionghoa maupun orang-orang Arab, ini sangat dominan dalam daerah metropolitan atau masyarakat metropolitan. Kita sebut zaman dulu ada daerah Batavia yang sekarang disebut sebagai Jakarta. Di sana orang-orang asing mempunyai status sosial yang lebih tinggi daripada orang-orang pribumi. Ya, sorry. Nah, yang kedua ada masyarakat kolonial. Masyarakat kolonial ini adalah masyarakat yang terdiri dari berbagai macam etnis dan ras. Ya, ada bangsa Jawa, ada bangsa Bugis, ya suku bangsa Bugis dan Jawa. Terus ada lagi Eropa, ada lagi orang Tionghoa dan orang Arab. Mereka bertempat tinggal sama, ya, bersama-sama di suatu tempat. Ada kalau orang Tionghoa dikaitkan dengan orang-orang yang bekerja di wirausahawan, ya di bidang wirausaha. Terus ada orang Jawa yang bekerja di bidang pertanian sebagai buruh. Ada juga orang-orang Belanda yang bekerja di pemerintahan. Nah, ini yang kita sebut sebagai masyarakat kolonial. Artinya mereka berada di suatu tempat yang sama, tinggal di tempat yang sama, tapi dengan nasib yang berbeda, dengan status sosial yang berbeda. Terus yang ketiga ada masyarakat pribumi yang dijajah. Masyarakat pribumi yang dijajah ini konteksnya lebih khusus lagi ya. Jadi masyarakat pribumi yang dijajah itu berarti pribumi ditempatkan di posisi yang paling rendah. Artinya mereka punya akses yang terbatas dalam hal pendidikan misalkan, dalam hal kekuasaan. Hanya orang-orang tertentu yang bisa mencapainya, yang kita sebut sebagai tadi ya, bangsawan atau orang-orang yang keturunan ningrat yang bisa mengakses. Tapi pada umumnya pribumi selalu berada di stratifikasi yang paling bawah ya. Kita lanjut lagi ke slide berikutnya ada bahasan mengenai integrasi. Jadi integrasi itu adalah suatu pola hubungan yang mengakui adanya perbedaan ras dalam masyarakat tetapi tidak memberikan perhatian khusus pada perbedaan ras tersebut. Jadi integrasi itu sering dikaitkan secara umum sebagai pola hubungan dari perbedaan antar ras. Ada ras Mongoloid ya kalau kita ketahui ya. Ada kalau yang utamanya ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ada ras Negroid. Kita itu termasuk Indonesia itu termasuk ras Mongoloid. Nah, untuk zaman sekarang yang namanya diskriminasi sudah tidak berlaku lagi ya. Jadi, kita menghapus jauh-jauh yang namanya diskriminasi, rasisme dan lain sebagainya karena kita harus melakukan proses integrasi atau penyatuan. Begitu juga, integrasi tidak hanya berbicara tentang, ras tapi juga integrasi itu berkaitan dengan penyatuan, masyarakat yang berbeda agama atau kita sebut sebagai keberagamaan dan juga, menyatukan masyarakat dari latar belakang budaya atau suku bangsa. Kita berbeda bahasa tetapi
satu jua yang ada di Sumpah Pemuda itu merupakan perwujudan dari yang namanya integrasi sosial. Oke ya. Ini sejarah bisa dijadikan pengalaman yang berharga bagi kita agar tidak mengulangi diskriminasi ya rasialisme yang masih terjadi sekarang ya. Tapi kita harus menghapusnya jauh-jauh. Oke, kita lanjut lagi ke bahasan berikutnya tentang pluralisme. Di sini pluralisme diartikan sebagai suatu pola hubungan yang mengakui adanya persamaan hak politik dan hak perdata masyarakat. Ya, di dalam masyarakat pluralisme, di dalamnya juga terdapat masyarakat majemuk. Masyarakat majemuk adalah masyarakat yang terdiri dari orang-orang atau kelompok-kelompok yang berbeda secara ras, suku, dan agama. Nah, kalau kita contohkan secara khusus ya dalam hal etnis ya, orang Indonesia itu dibagi dari berbagai jenis suku bangsa atau etnis. Yang paling mayoritas adalah suku Jawa. Pada dasarnya, semua suku bangsa yang ada di Indonesia punya hak politik yang sama. Sama-sama punya kesempatan untuk menjadi presiden, punya kesempatan untuk dipilih dan memilih. Tapi pada kenyataannya, berbeda dengan teorinya, suku bangsa Jawa lah yang mendominasi pemerintahan. Kita sebut Presiden Soekarno orang Jawa, sampai ke Presiden Jokowi orang Jawa juga. Ya, padahal orang-orang di luar sana, orang suku bangsa manapun punya kesempatan untuk menjadi pemimpin negara sebenarnya. Ya, ada salah satunya yaitu B.J. Habibie, ya, itu juga cuma satu. Oke, terus ada lagi hak perdata. Orang-orang yang ada di suatu negara itu punya kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya kita tidak boleh membedakan orang itu dari suku bangsa mana atau dari ras mana, dia punya kesempatan yang sama, punya akses untuk merasakan yang namanya keadilan. Kita tidak boleh memprioritaskan orang Jawa saja, tapi orang-orang yang namanya orang Minang dan sebagainya punya akses untuk membela dirinya dari segala bentuk ketidakadilan, pelecehan, diskriminasi, dan sebagainya. Oke ya, kita lanjut lagi ke slide berikutnya yang terakhir, pola hubungan antar kelompok Stanley Liberson. Ya, menurut Stanley Liberson itu dibagi menjadi dua. Ini sama ya intinya dengan slide sebelumnya. Yang pertama mengenai pola dominasi kelompok pendatang atas pribumi atau yang kita sebut sebagai migrant superordination. Ya, di sini kita contohkan seperti dominasi bangsa Eropa atas aborigin di Australia. Jadi orang Eropa itu sebagai bangsa asing atau pendatang, aborigin sebagai masyarakat pribuminya. Sama kondisinya seperti di Indonesia ya, orang Eropa di sana di Australia memegang pemerintahan, sedangkan orang aborigin itu sebagai buruh atau orang-orang yang bekerja di bidang eh, apa namanya pekerjaan kasar gitu ya. Oke. Namun terjadi ya kebalikannya di Jerman. Di sini terjadi yang namanya pola dominasi kelompok pribumi atas kelompok pendatang atau bahasa Inggrisnya indigenous superordination. Jadi orang Jerman sebagai pribumi ini menganggap bahwa orang imigran dari Turki ini sebagai orang-orang yang lekat dengan pekerjaan buruh atau pekerja kasar. Jadi kebalikannya yang terjadi di Indonesia dan juga yang ada di Australia, kebalikannya. Kalau di Jerman itu pribuminya yang berkuasa dan orang imigrannya atau pendatangnya itu sebagai orang yang berkedudukan lebih rendah daripada orang pribumi. Ya, oke. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Jangan lupa untuk aktif dalam berdiskusi dan bertanya di platform yang sudah disediakan. Oke, sekali lagi mohon maaf kalau ada kesalahan dalam perkataan. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.